Warga menduga ada kejanggalan dalam kasus kematian tahanan di Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Tim Gakum Satgas Karhutla tetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Sarolangun menempati urutan pertama Indeks Kerawanan Pilkada 2024. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 7 September 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, beberapa waktu lalu seorang tahanan kasus pencurian meninggal dunia di Polsek Kumpe Ilir, dan pada kasus ini pihak keluarga menganggap ada kejanggalan dalam kematian korban. Markas Kepolisian Sektor Kumpe Ilir, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi rusak akibat diserang warga. Terlihat bagian kaca jendela gedung Mapolsek pecah dan berserakan di lantai. Selain itu, fasilitas dan bagian dalam gedung juga terlihat berantakan. Kejadian ini diduga dipicu oleh kemarahan warga atas tewasnya seorang tahanan bernama Muhammad Agil Alfarizi berusia 22 tahun, warga Kelurahan Tanjung. Kemarahan warga memuncak setelah mereka tidak menemukan satupun anggota polisi di Mapolsek Kumpe Ilir saat hendak diminta pertanggungjawaban. Guna mengetahui penyebab pasti kematian, jasad korban sempat diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Jambi sebelum dibawa pulang untuk dimakamkan. Ayah korban Ibnu Kasir mengatakan ada kejanggalan atas kematian anaknya. Ia mendapatkan adanya luka bekas jeratan tali di bagian leher. Ibnu Kasir berharap adanya keadilan dan meminta agar polisi dapat mengusut tuntas kasus kematian anaknya. Memang titik terang yang sebenar-benarnya, maka saya ada kala ini. Tapi yang kejanggalan bagi saya, prosedur di kantor polisi itu tidak ada celana panjang tidak boleh. Harus celana pendek. Ikat pinggang tidak ada. Anak saya tidak ada punya ikat pinggang. Celana pendek. Sejauh ini kepolisian masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit guna mengetahui penyebab kematian korban. Apabila terbukti adanya faktor kesengajaan dari oknum polisi atas kematian korban, maka Polres Muaro Jambi akan melakukan proses hukum. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 orang anggota kepolisian sektor Kumpe Ilir diamankan di Polres Muaro Jambi. Penahanan kedua orang anggota ini, saudara, guna penyelidikan lebih lanjut atas peristiwa meninggalnya seorang tahanan di Polsek Kumpe Ilir. Menindaklanjuti peristiwa meninggalnya seorang tahanan di Mapolsek Kumpe Ilir, kini Polres Muaro Jambi telah mengamankan 2 orang anggota polisi Polsek Kumpe Ilir. 2 orang anggota yang ditahan tersebut yakni berinisial P dan Y, yang saat kejadian mereka bertugas piket di Polsek. Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso mengatakan, penahanan 2 anggota polisi ini guna penyelidikan lebih lanjut atas meninggalnya seorang tahanan di Polsek Kumpe Ilir. Sejauh ini Polres Muaro Jambi belum dapat memberikan kepastian penyebab kematian tahanan tersebut karena masih menunggu hasil otopsi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Sudah kami amankan kedua-duanya dan masih dalam proses pemeriksaan. Dari keterangan sementara ini intinya yang bersangkutan belum jujur memberikan keterangan, tapi yang pasti nanti pada saat semuanya sudah terang benderang, nanti Pak Kapolda langsung yang akan memberikan keterangan kepada publik. Kapolres menegaskan akan mendalami kasus ini dengan profesional dan transparan, sehingga pihak keluarga dari almarhum mendapatkan keadilan atas peristiwa yang telah terjadi pada Rabu lalu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Pasca diserang warga, 2 oknum personil Polsek Kumpeh Ilir diperiksa penyidik Propam Polres Muaro Jambi. Kedua oknum tersebut diduga melanggar kode etik dan disiplin kepolisian. Penyerangan dan pengerusakan Polsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi berbuntut panjang. 2 oknum polisi berinisial Bribka Y dan Brigadir P diperiksa penyidik Propam Polres Muaro Jambi. Keduanya diduga lalai dan melanggar prosedur sehingga berujung meninggal seorang tahanan berinisial MA di dalam rutan Polsek tersebut. Menurut Kasubdit Penmas Bithumas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menjelaskan, keduanya saat ini telah diperiksa intensif di Polres Muaro Jambi dan nantinya bakal dititipkan ke Polda Jambi. Kedua oknum tersebut diduga melanggar disiplin dan kode etik sebagai anggota kepolisian. Sampai sekarang untuk anggota yang pada saat melakukan piket, 2 orang tersebut sudah diamankan di Polres untuk diminta keterangan untuk menyangkut dengan kronologis kejadian dan tindakan untuk berikutnya. Jika benar ditemukan nanti ada kesalahan, apakah ada sanksi untuk kedua anggota ini, Pak? Ya, itu menunggu proses dulu apakah memang ada melanggar SOP yang dilakukan pada saat penanganan perkara mengamankan, itu nanti akan diproses oleh Propam Polres untuk dimintai keterangan dan untuk proses berikutnya. Sebelumnya Polsek Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi rusak parah usai diserang oleh sejumlah warga pada Rabu malam lalu. Pengerusakan itu dilatar belakangi oleh meninggalnya seorang tahanan berinisial MA di dalam rutan Polsek tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Terkait Karhutla, Saudara, tim Gakum Satgas Karhutla Provinsi Jambi saat ini kembali menetapkan 2 orang tersangka dalam sepekan terakhir ini. Dan penyidik pun saat ini terus berupaya untuk bisa mengungkap 50 kasus Karhutla yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Penyidik tim Gakum Satgas Karhutla terus bekerja guna mengangkat kasus Karhutla di Provinsi Jambi. Saat ini tim Gakum kembali menambah 2 orang tersangka pada kasus kebakaran lahan. 2 tersangka tersebut berasal dari Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat. Keduanya terbukti sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Sementara saat ini sudah ada 14 orang tersangka dari 15 kasus Karhutla yang dalam tahap proses penyidikan. Dengan area terbakar sekitar 1047 hektar dan berpotensi terus meluas. Ada penambahan dari Tanjab Tim, Batanghari dan Tanjabar. Kemudian untuk tersangkanya saat ini masih 14, yang satu yang di Londrang sudah kita tingkatkan ke laporan polisi, cuman saat ini masih sidik berkaitan untuk mencari tersangkanya. Jadi ada 15 LP, ya, kalau minggu kemarin 12, kemudian untuk luasan, kalau minggu kemarin 41,2 hektar, untuk tambahan 3 LP ini seluas 1047 hektar. Tim Gakum saat ini juga berusaha mengungkap 50 kasus kebakaran lahan di Provinsi Jambi yang masih tahap penyelidikan. Dari 50 kasus tersebut, 163,48 hektar lahan hangus terbakar. Tim Gakum meminta warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain dapat menyebabkan kebakaran semakin meluas, dampak dari Karhutla juga berpotensi menimbulkan bencana kabut asap. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, jumlah pengunjung di kantor pos kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Kondisi ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membeli materai elektronik untuk pendaftaran CPNS. Jumlah pengunjung kantor pos Indonesia cabang Sungai Penuh mengalami peningkatan dari hari biasanya. Meningkatnya jumlah pengunjung karena banyak masyarakat yang ingin membeli materai elektronik. Manajer Eksekutif Kantor Pos Indonesia Cabang Sungai Penuh, Ingrid Yolanda mengatakan, jumlah masyarakat yang datang ke Kantor Pos Indonesia Cabang Sungai Penuh mencapai 1.000 orang. Bahkan dalam sehari penjualan materai elektronik bisa mencapai 4.000 keping.
Permintaan materai elektronik dibutuhkan untuk pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K. Saat ini sebelum CPNS mungkin tidak ada yang ingin membeli materai ya, tapi karena kebutuhan CPNS, jadi untuk materai ini sangat membludak sekali, sesuai dengan kebutuhan calon PNS ini. Kurang lebih ada sekitar seribuan yang hadir ke kantor pos untuk melamar. Satu orang itu bisa membeli materai itu 3-4 materai. Kemungkinan penjualannya bisa sampai 4.000 per hari. Ingrid juga menyampaikan hingga saat ini server aplikasi pembelian materai elektronik masih mengalami gangguan. Masyarakat diminta untuk bersabar terhadap gangguan server tersebut. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lapas kelas 2 Bimoro Sabak menjadi titik kerawanan Pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, dua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Merangin saat ini dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi dan sesuai dengan tahapan, pihak KPU Kabupaten Merangin akan memberikan waktu selama 3 hari untuk masa perbaikan. KPU Kabupaten Merangin telah merampungkan hasil penelitian persyaratan administrasi dua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Merangin tahun ini. Hasilnya, dua Bapaslon, Nalim Nilwan Yahya dan M. Syukur Abdul Khafid, dinyatakan belum memenuhi syarat. Persyaratan yang belum sesuai itu seperti tanda terima laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, pas foto tidak sesuai aturan persyaratan, dan persyaratan lainnya. Sesuai tahapan, KPU memberikan waktu kepada masing-masing bakal pasangan calon untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen yang kurang tersebut hingga tanggal 8 September 2024. Kami sudah menyampaikannya berupa berita acara di dalam silon, terus beberapa catatan hasil verifikasi indikator-indikatornya itu sudah kami sampaikan juga dalam silon. Jadi baik itu tim paslon bisa mengakses silon melalui masing-masing LO-nya dan mengecek di situ terkait dengan indikator-indikator perbaikan persyaratan calon tersebut. Setelah perbaikan, KPU akan kembali melakukan penelitian berkas yang telah dimasukkan. Apabila masih ditemukan adanya berkas Bapaslon yang belum memenuhi syarat, maka tidak lagi dapat diperbaiki. Pemeriksaan hasil perbaikan persyaratan administrasi akan dilakukan tanggal 6 hingga 14 September 2024. Pengumuman hasil penelitian administrasi pada 13 hingga 14 September 2024, kemudian dilanjutkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bapaslon 15 hingga 18 September 2024. Apabila tidak ada sanggahan, maka dilanjutkan penetapan pasangan calon 22 September dan pengundian serta pengumuman nomor urut pasangan calon 23 September 2024. Sebelumnya, untuk hasil tes kesehatan, kedua Bapaslon dinyatakan mampu dan layak secara jasmani dan rohani, serta tidak terindikasi zat adiktif atau narkoba pada dua Bapaslon tersebut. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kabupaten Sarolangun menempati peringkat pertama dalam pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP dengan skor 26,5. Bawaslu memastikan IKP ini bukan dalam kategori Kamtibmas. Pasca ditetapkannya Kabupaten Sarolangun dalam Indeks Kerawanan Pemilu dengan tingkat kerawanan tinggi, ditanggapi serius oleh jajaran Komisioner Bawaslu Sarolangun. Jajaran Bawaslu telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi agar pelaksanaan pilkada dengan jumlah kontestasi 5 orang peserta berjalan aman, damai, tertib, dan lancar. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, Indeks kerawanan pemilu ini bukan dalam konteks rawan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Namun indeks kerawanan pemilu ini seperti kerawanan dalam kontestasi, partisipasi masyarakat, serta penyelenggaraan pemilu hingga sampai ke tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mudrika menjelaskan, indeks kerawanan ini lebih merujuk kepada potensi masalah internal penyelenggara pemilu karena berdasarkan evaluasi di Pileg 14 Februari lalu.
Kerawanan ini lebih bermakna kepada tantangan dalam proses penyelenggara pemilu, bukan pada aspek Kamtipmas. Pemetaan kerawanan ini insya Allah wilayah Kabupaten Sarolangun dalam pilkada ini insya Allah berjalan dengan aman dan sesuai. Dengan pemetaan ini kan tidak mencerminkan wilayah kita. Yang penting kita pastikan daerah kita aman. Jajaran Bawaslu telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi indeks kerawanan dalam pilkada. Pihaknya sudah memetakan wilayah yang berpotensi rawan. Bawaslu optimis semua tahapan pilkada di Kabupaten Sarolangun akan berjalan aman dan kondusif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polres Tanjung Jabung Timur saat ini sudah memetakan TPS rawan dan hasilnya ada 1 TPS yang berada di dalam lapas yang menjadi titik kerawanan. Polres Tanjung Jabung Timur telah memetakan lokasi TPS yang rawan. Pemetaan mengacu terhadap sejumlah hal, mulai dari wilayah yang menjadi lokasi pemungutan suara ulang pada Pilkada 2020 lalu hingga di perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kabupaten tetangga. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan, dari 507 TPS yang ditetapkan oleh KPU, Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak menjadi TPS rawan. Sementara pada Pilkada 27 November mendatang, hanya ada 1 TPS yang berada di dalam lapas. Jika terjadi kericuhan di TPS tersebut, maka sudah ada anggota dari Brimob dan Sabara yang akan menanggulanginya. Sedangkan untuk pengamanan pada Pilkada Serentak 2024, ada 354 personil gabungan yang akan dikerahkan. Pengamanan ini melibatkan jajaran Kodim 0419 Tanjab, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD serta Linmas. Pertama, letak geografis. Yang kedua, jangkauan transportasi. Yang berikutnya, jumlah pemilih yang ada di TPS itu berapa. Sehingga itu menjadi indikator kita yang pertama untuk menentukan bahwa TPS itu rawan atau tidak. Selain daripada itu, mungkin pengalaman tahun lalu ada permasalahan enggak di TPS tersebut. Kapolres Tanjung Jabung Timur berharap pilkada dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar sebagaimana mestinya. Masyarakat juga diharapkan dapat menjaga Kamtipmas di lingkungan sekitar. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Guna menyukseskan Pilkada Serentak 2024, KPU Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi bersama lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Rapat koordinasi ini membahas terkait dengan penyusunan MOU atau Nota Kesepakatan. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, KPU Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi bersama berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Rapat yang berlangsung di Aula KPU Provinsi Jambi itu bertujuan untuk membahas penyusunan dan finalisasi MOU guna mendukung suksesnya Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi. Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Jambi Abdul Aziz menjelaskan, MOU ini sangat penting dalam menciptakan sinergi yang kuat antara KPU dan berbagai lembaga. Menurutnya kerjasama ini akan menjadi landasan penting dalam menjaga kelancaran proses Pilkada Serentak 2024, baik dari aspek penyebaran informasi, penyiaran, pendidikan pemilihan, hingga pengawasan. Dalam rapat tersebut juga membahas teknis operasional dan tanggung jawab masing-masing pihak agar semua elemen terlibat secara optimal dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak yang aman, transparan, dan demokratis. Hadir dalam rapat ini sejumlah instansi penting, diantaranya Kejaksaan Tinggi Jambi, TVRI Jambi, RRI Jambi, Universitas Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan Universitas Batanghari. Instansi dan lembaga tersebut diajak untuk berkolaborasi secara detail dalam menyusun poin-poin kerjasama, termasuk tanggung jawab dan prosedur operasional masing-masing pihak. Yogi Ramadhani, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hasil tanggapan masyarakat yang saat ini sudah diterima oleh pihak KPU Batanghari, terdapat 200 lebih pemilih baru belum juga terdata. Dan nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar pemilu sementara hasil perbaikan.
Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Henry Handayani mengatakan sejauh ini pihaknya telah menerima hasil tanggapan dari masyarakat terkait daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan KPU beberapa waktu lalu, yakni 218.419 pemilih. Dari jumlah itu, ditemukan sekitar 348 jiwa tidak memenuhi syarat dikarenakan pindah domisili serta meninggal dunia. Sementara untuk data pemilih baru yang diterima KPU berjumlah 224 jiwa. Data tersebut akan disusun kembali oleh pihak penyelenggara mulai dari tingkat PPS desa maupun kelurahan hingga kecamatan yang bergulir pada tanggal 7 September 2024. Selanjutnya dari hasil penyusunan data pemilih baru tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Sudah mereka beberapa tanggapan yang masuk dari masyarakat, yaitu pemilih baru itu berjumlah sebanyak 224, kemudian ada pemilih yang TMS sebanyak 348. Untuk pemilih baru dan TMS ini, kalau saya perhatikan data yang masuk ini tersebar di seluruh kecamatan, di seluruh kecamatan yang ada. Henry juga menyampaikan setelah DPSHP di tingkat kelurahan dan desa serta kecamatan rampung, maka KPU akan melakukan pleno terhadap DPSHP tersebut untuk dijadikan daftar pemilih tetap. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci ditargetkan dapat menyelesaikan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Untuk melakukan percepatan, masih terkendala alat yang kurang memadai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kerinci ditargetkan untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula pada Pilkada Serentak tahun 2024. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Nafritman mengatakan, saat ini terdapat 3.096 orang pemilih pemula di Kabupaten Kerinci yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Pihaknya pun melakukan jemput bola atau turun ke masyarakat guna menyelesaikan perekaman tersebut. Namun upaya percepatan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Kerinci terkendala karena keterbatasan alokasi anggaran dan kurang memadainya alat perekaman yang ada. Untuk pemilih pemula sesuai dengan DPS, daftar pemilih sementara yang akan melaksanakan hak pilihnya di Pilkada November 2024 nanti, itu lebih kurang yang harus kita rekam sebanyak 3.096 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan. Nah, itu yang titik terbanyak atau 5 besar yang terbanyak. Pertama itu Kayuaro, Gunung Tujuh, Kayuaro Barat, Bukit Kerman, dan Air Hangat Timur. Di samping juga ada kecamatan-kecamatan yang lain, cuman tidak sebegitu banyak. Yang paling banyak itu adalah di daerah barat itu. Meski dengan segala keterbatasan, Kepala Dinas Dukcapil Kerinci mengaku pihaknya tetap melakukan upaya perekaman KTP elektronik untuk seluruh pemilih pemula, terutama yang berada di 5 kecamatan terbanyak yang belum melakukan perekaman, diantaranya Kecamatan Kayuaro, Gunung Tujuh, Kayuaro Barat, Bukit Kerman, dan Kecamatan Air Hangat Timur. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim pemantau jaringan demokrasi Kabupaten Batanghari menilai bahwa calon tunggal Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari berpotensi bisa menurunkan partisipasi para pemilih. Pilkada serentak di Kabupaten Batanghari yang hampir dipastikan hanya akan diisi paslon tunggal dikhawatirkan dapat mempengaruhi terhadap menurunnya jumlah partisipasi pemilih pada pilkada kali ini. Hal itu disampaikan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI Batanghari Muhammad Aris. Hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya, potensi penurunan partisipasi karena sebagian masyarakat bersikap apatis, serta kurang bersemangat lantaran tidak ada persaingan saat hari pencoblosan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024. Kalau kami dari JADI Batanghari menilai bahwa dari pengamatan kami, selama calon tunggal digelar di Indonesia yang sudah sebanyak 53 itu rata-rata mengalami penurunan partisipasi pemilih.
Aris pun menyampaikan untuk mengembalikan gairah partisipasi pemilih diperlukan peran serta dari semua pihak untuk menyosialisasikan setiap regulasi terkait calon tunggal agar jumlah partisipasi pemilih tidak menurun. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kota Jambi menggelar diskusi publik dengan mempertemukan antara calon pemimpin dengan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memfasilitasi dialog konstruktif antara kandidat dengan warga. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Kota Jambi menggelar diskusi publik yang digelar di GTC Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Diskusi publik ini mengusung tema menakar visi dan misi calon wali kota dan calon wakil wali kota Jambi periode 2024 hingga 2029. Tujuan digelarnya diskusi publik ini untuk mempertemukan calon pemimpin dengan masyarakat, meningkatkan transparansi dan memfasilitasi dialog konstruktif antara kandidat dan warga. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, ICMI Jambi bukan hanya menguji visi dan misi calon kandidat, tetapi juga kebutuhan dasar demokratis untuk memastikan legitimasi dan efektivitas pemerintahan Kota Jambi di masa depan. Menurut ICMI Jambi, diskusi publik ini sangat penting karena dapat menakar kemampuan para kandidat sehingga masyarakat dapat memilih dengan calon kepala daerah yang berintegritas. Kami dari pihak UIN itu menyambut baik kegiatan ini dan ini menjadi penting membedah visi misi ini karena ini adalah menjadi syarat dari calon kepala daerah. Nah, syarat ini itu nanti akan dibahas di kampanye juga ya, di kampanye, tahapan kampanye, kemudian nanti ada debat juga. Nah, tapi sayangnya ini hanya dibahas di proses pilkada saja, tapi di luar itu tidak dibahas. Padahal ini visi misi ini menjadi milik seluruh rakyat Kota Jambi ini, dan ini berlaku selama 5 tahun dan akan menjadi rujukan dan masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kota Jambi. Kegiatan ini sebetulnya manifestasi dari peran ICMI sebagai organisasi masyarakat sipil muslim. Jadi backgroundnya kira-kira kita pingin tidak ada gap antara apa yang menjadi rumusan visi misi paslon dengan apa yang menjadi kebutuhan strategis di masyarakat. Hadir dalam diskusi publik ini baik dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat maupun NGO. Yogi Ramadhani, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengajak BPD untuk bisa menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan pilkada nanti. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengajak BPD seprovinsi Jambi untuk ikut serta menjaga situasi kondusif di daerah jelang pelaksanaan pilkada nanti. Memasuki tahapan pencalonan kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2024, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak Badan Permusyawaratan Desa atau Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia seprovinsi Jambi untuk ikut menjaga situasi kondusif di daerah. Al-Haris menekankan perbedaan pilihan antar masyarakat merupakan hal yang biasa dan keniscayaan dalam negara yang berdemokrasi. Memaksimalkan edukasi persoalan perbedaan pilihan politik menjelang pilkada hingga ke tingkat desa menjadi penting, agar perbedaan pilihan tidak menjadi persoalan yang dapat memecahkan persatuan dalam pesta demokrasi. Al-Haris mendorong seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk berpartisipasi dan berkontribusi mewujudkan pilkada yang aman dan damai dengan memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Secara bersama menjaga persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan. Perpecahan akibat persoalan perbedaan pilihan politik pada penyelenggaraan pilkada akan berdampak buruk pada proses pemajuan daerah untuk menuju kesejahteraan.
Ya pilkada kan mereka juga punya anggota banyak di desa-desa. Dan mereka juga akan mendukung. Nah ini kita minta mereka tetap kompak. Boleh kita berbeda, tapi tetap satu kesatuan bahwa kita ini BPD. Berikan contoh yang baik pada masyarakat. Al-Haris berharap keterpaduan antar seluruh lapisan masyarakat akan mewujudkan pilkada serentak yang baik dan berintegritas dalam upaya menjamin keberlangsungan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan program Dumisake kepada pelajar SMA sederajat di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 167 pelajar menerima bantuan beasiswa dan perlengkapan sekolah. Gubernur Jambi Al-Haris serahkan bantuan Dumisake ke 167 pelajar tingkat SLTA di Kota Sungai Penuh. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 1 Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Ada 167 siswa yang menerima bantuan program Dumisake, terdiri dari 52 siswa SMK, 90 siswa SMA, dan 25 siswa SLB se-Kota Sungai Penuh. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dengan adanya penyerahan bantuan program Dumisake bagi 167 siswa tingkat SLTA di Kota Sungai Penuh diharapkan mampu meningkatkan prestasi para pelajar. Ini berupa baju seragam sekolah lengkap. Ya. Nah, tujuan kita adalah kita menemukan cukup banyak anak-anak kita yang memang kesulitan dalam bidang biaya pendidikan. Nah, kita bantu mereka dengan memberikan bantuan baju seragam untuk mereka. Dan kita berharap mereka sekolah dengan nyaman, tenang, tidak ada rasa malu pada mereka ketika mereka punya baju yang sudah layak lagi, sepatu yang sudah layak lagi. Nah, ini terus kami lakukan selama 3 tahun ini. Nah, kita berharap nanti anak-anak kita ini sekolah dengan happy, dengan bahagia. Dan mereka juga merasa pemerintah ikut bersama mereka. Penyerahan program Dumisake ini, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Wali Kota Sungai Penuh, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, dan Dim 0417 Kerinci, dan Wakapolres Kerinci, serta OPD terkait di lingkup Kota Sungai Penuh. Pahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan bahwa angkutan batubara masih dilarang untuk melintasi jalanan umum dan juga menegaskan bahwa kegiatan operasional angkutan batubara merupakan aktivitas liar. Gubernur Jambi Al-Haris kembali menegaskan operasional angkutan batubara masih dilarang untuk melintasi jalanan umum. Hal tersebut ditekankan Al-Haris untuk menanggapi persoalan kemacetan yang kembali terjadi di sejumlah jalan di daerah akibat maraknya mobilitas angkutan batubara. Al-Haris mengatakan, hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi belum mengeluarkan izin angkutan batubara kembali beroperasi di jalanan umum. Al-Haris menilai, operasional angkutan batubara di jalan umum merupakan aktivitas liar yang memerlukan penindakan. Untuk itu, Al-Haris meminta pihak berwenang untuk segera melakukan penindakan jika ada angkutan batubara yang kembali melintasi jalanan umum dan meresahkan masyarakat. Al-Haris kembali menegaskan, Pemprov maupun pihak terkait lainnya belum mengeluarkan keputusan apapun mengenai operasional angkutan batubara di jalan umum. Mobilitas angkutan batubara ini merupakan aktivitas liar dan di luar ketentuan. Saya sudah kembali menegaskan, sampai hari ini pemerintah belum membolehkan ada mobil yang angkutan yang lewat. Sampai selesainya jalan khusus yang sudah hampir selesai ditanam itu. Ya, jadi kalau ada yang lewat itu liar itu. Saya minta pihak berwajib ya untuk menindaknya. Karena itu belum ada kita dengan Kapolda dengan Danrem sepakat untuk angkutan jalan belum ada. Ini liar, ya itu yang saya lihat dan kita minta nanti ini dibantu oleh pihak keamanan untuk mengaturnya bahwa ini lihat tidak ada satupun surat kami yang membolehkan. Gubernur Al-Haris menegaskan, pemerintah Provinsi Jambi tengah mengupayakan percepatan penyelesaian jalan khusus batubara untuk mengatasi persoalan kemacetan, agar angkutan batubara tidak lagi melewati jalanan umum. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesdar Haris, menghadiri sosialisasi SKF Smart Edu yang berlangsung di STE Sakti Alam Kerinci. Hesdar Haris mengapresiasi sosialisasi SKF Smart Edu yang merupakan metode untuk memudahkan mahasiswa belajar dan menghafal Al-Quran. Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghadiri sosialisasi SKF Smart Edu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Ketua TP PKK Provinsi Jambi mengapresiasi sosialisasi SKF Smart Edu karena merupakan metode memudahkan para mahasiswa untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengatakan sosialisasi SKF Smart Edu mempunyai dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, sehingga para mahasiswa bisa dengan mudah belajar dan menghafal Al-Quran. Semakin semangat kita untuk belajar membaca Al-Quran, beliau belajar untuk menghafal Al-Quran. Dan sudah banyak juga testimoni ibu-ibu maupun anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran dan bisa ditanya secara acak. Ayat kesekian, tidak harus berurutan. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci pun antusias mengikuti sosialisasi SKF Smart Edu. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 atlet dayung asal Jambi berhasil meraih 2 medali perak pada PON ke-21. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen PON ke-21 tahun 2024. Saudara, prestasi membanggakan kembali diraih oleh kontingen asal Jambi pada PON kali ini. 2 atlet dayung asal Jambi berhasil menambah 2 medali perak, yakni dari nomor men kayak 200 meter atas nama Subhi dan juga women canoeing 200 meter atas nama Devita Savitri. Jumat sore kemarin, perlombaan dayung tertunda akibat cuaca buruk dan angin kencang di venue Waduk Keliling Kabupaten Aceh Besar. Akhirnya, 2 babak final cabang olahraga dayung dari nomor men kayak 200 meter dan women canoeing 200 meter berlangsung pagi tadi. Dari 2 nomor laga final tersebut, 2 atlet Jambi berhasil menambah 2 medali perak, yakni dari nomor men kayak 200 meter atas nama Subhi dan women canoeing 200 meter atas nama Devita Savitri. Usai pengalungan medali perak, Subhi mengutarakan medali yang ia raih dipersembahkan sepenuhnya untuk semua masyarakat Jambi yang sudah mendukung penuh cabang olahraga dayung. Semoga bisa lebih bagus lagi dari hasil yang setelah kita laksanain sekarang. Semoga di depan bisa meningkat ke prestasi yang lebih bagus lagi. Ketua Kontingen PON 21 Provinsi Jambi AS Budianto mengatakan, hingga saat ini semua atlet yang ditargetkan meraih medali masih on the track dan sesuai dengan harapan yang direncanakan sebelumnya. 38 nomor, baru 12 nomor yang kita lalui. Jadi masih ada sisa 24 nomor kurang lebih untuk nomor lombanya. Terutama di rowing ada 10 nomoran, di drabon ada 9-an, ada di slalom, ada di stand up paddle. Beberapa ada kita punya atlet planas dan juga ada atlet pra olimpik kemarin yang namanya Tiara. Itu mudah-mudahan proyeksi anak kita, mudah-mudahan di situ ada peluang dengan si Ali juga, dan juga ada di ini rowing double dan rowing 4. Ada lagi di rowing costa nanti yang di pinggir laut itu ada 3 nomor nanti. Di situ ada proyeksi kita juga untuk memperoleh medali emas. Mudah-mudahan target kita di rowing sudah tercapai. Kabid Binpres Porsi Provinsi Jambi Wildan mengatakan, masih ada beberapa nomor lomba lagi yang akan diikuti oleh atlet dari cabang olahraga dayung, sehingga masih banyak peluang untuk meraih medali.
masih on the track apa yang kita targetkan. Diharapkan bahwa dari dayung ini memang kami targetkan masih ada harapan berapa emas di dayung ini. Ya, kita berdoa masyarakat Jambi untuk besok sampai tanggal 12 nanti cabang olahraga dayung masih bertanding dan bisa mendapatkan emas. Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengapresiasi dengan perolehan 2 medali perak yang diraih atlet dayung Jambi, Subhi dan Devita Safitri. Diharapkan para atlet dayung lainnya yang masih akan bertanding dapat menjaga kesehatan dan fokus untuk meraih juara di nomor perlombaan lainnya. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara cabang olahraga angkat besi Jambi berhasil menyumbangkan 2 medali perunggu pada PON ke-21. 2 medali tersebut berhasil didapatkan oleh Tania Konstantia yang turun di kelas 59 kg putri dan Fani Wahyu Agni yang turun di kelas 46 kg putri. Kontingen Jambi kembali menorehkan prestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21. 2 atlet angkat besi Jambi, Tania Konstantia dan Fani Wahyu Agni, berhasil meraih medali perunggu dalam kompetisi yang berlangsung di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Tania Konstantia yang bertanding di kelas 59 kg putri berhasil mencatat total angkatan 178 kg. Sementara Fani Wahyu Agni yang turun di kelas 64 kg berhasil mencatat total angkatan 187 kg. Alhamdulillah, terima kasih untuk doanya buat orang tua sama masyarakat Jambi. Untuk supportnya atlet-atlet kita yang lain seperti apa? Semoga bisa nular medali, jadi semua Jambi dapat medali. Amin. Koordinator kontingen Jambi wilayah Aceh Muhammad Ali mengapresiasi atas capaian yang diraih atlet angkat besi yang mampu memperoleh 2 medali perunggu untuk Jambi. Diharapkan prestasi ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet Jambi lainnya untuk terus berlatih dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan berharap para atlet angkat besi lain yang masih akan mengikuti pertandingan agar dapat menjaga kesehatan, stamina, dan fokus untuk meraih juara. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga hari ini, kontingen asal Provinsi Jambi sudah meraih 8 medali pada PON ke-21 di tahun 2024. Dan ditargetkan, kontingen asal Jambi akan terus meraih medali pada nomor pertandingan lainnya. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Andri Wijaya langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore, Andri. Saat ini medali apa saja dari cabang olahraga apa yang sudah diraih medali tersebut oleh kontingen asal Jambi, Andri? Baik, terima kasih Siska. Atlet-atlet Provinsi Jambi saat ini tengah berjuang untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi pada perhelatan Asbar Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera. Hingga hari ini, 7 September 2024, kontingen Jambi sudah mengikuti beberapa nomor pertandingan dari berbagai cabang olahraga, yakni dayung, senam, balap sepeda, polo air, angkat besi, muay thai, panjat tebing, dan lainnya. Kabar gembira bagi masyarakat Jambi, di mana para atlet yang sudah berjuang saat ini, mereka berhasil mengantongi 8 medali. 1 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu. Untuk medali emas, pemirsa, berhasil disumbangkan oleh atlet angkat besi atas nama Juliana Clarista kelas 55 kg. Sementara untuk 2 medali perak berhasil disumbangkan oleh atlet senam artistik putra atas nama Christian Maixianturi dan atlet senam aerobik berpasangan atas nama Anggiara Setiawan dan Fitri Hairunisa. Sedangkan untuk 2 medali perak lainnya disumbangkan oleh 2 atlet dayung Jambi dari nomor men kaya 200 meter atas nama Subhi dan women canoeing 200 meter atas nama Devita Safitri. Kemudian untuk medali perunggu pertama berhasil diraih oleh atlet cabang olahraga dayung yakni pasangan M. Romi Fadli dan Subhi di nomor men kaya 500 meter. Sementara
2 medali perunggu lainnya disumbangkan oleh 2 orang atlet angkat besi, yakni Tania Konstantia kelas 59 kg putri dengan total angkatan 178 kg, dan Fani Wahyu Afni yang turun di kelas 64 kg putri berhasil mencatat total angkatan 187 kg. Demikian, Siska. Baik Andri, apakah sejauh ini sudah ada prediksi cabang olahraga apa saja yang nantinya ditargetkan berpotensi mendulang medali untuk kontingen asal Jambi? Baik, terima kasih Siska. Selain cabang olahraga dayung, senam, angkat besi, ada 10 cabang olahraga lainnya yang berpotensi meraih medali, yakni cabang olahraga angkat berat, binaraga, biliar, wusu, petang, atletik, gulat, panahan, soft tenis, dan taekwondo. Kendati demikian pemirsa, cabang olahraga lainnya yang ikut bertarung pada PON ke-21 tahun 2024 ini juga berpotensi meraih prestasi. Pada perhelatan Akbar Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini, pemirsa, kontingen Jambi mengirimkan sebanyak 217 orang atlet yang akan mengikuti 34 cabang olahraga dari 67 cabang olahraga yang dipertandingkan. Masing-masing 17 cabang olahraga di Provinsi Sumatera Utara dan 17 cabang olahraga di Provinsi Aceh. Hingga saat ini pemirsa, kontingen Jambi berhasil menduduki peringkat ke-14 dari 38 provinsi pada perolehan medali sementara PON ke-21 tahun 2024 di Aceh Sumut. Demikian, Rizka. Terima kasih reporter TVRI Jambi Andri Wijaya yang melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Andri. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, guna memberikan pemahaman pentingnya konstruksi ukhuwah Islamiyah sebagai pondasi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, pada Sabtu pagi 7 September 2024, MUI Kota Jambi memberikan pembinaan ukhuwah Islamiyah kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat. Memberikan pemahaman pentingnya konstruksi ukhuwah Islamiyah sebagai pondasi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa sangat diperlukan. MUI Kota Jambi pun terpanggil untuk melakukan pembinaan ukhuwah Islamiyah bersama tokoh pemuda, masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat Sabtu pagi tadi. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, Muhammad Ridwan Jalil, melalui pembinaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pentingnya pondasi ukhuwah Islamiyah di tengah keberagaman, khususnya di Kota Jambi. Dengan pondasi itu diharapkan dapat memberikan pemahaman dan persatuan serta kesatuan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, staf ahli Wali Kota Jambi, Bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar Widaryanto mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan ini. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membangun pondasi keberagaman agar kesatuan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Workshop ini adalah merespon keberagaman kita di Kota Jambi ini, ya. Ada yang berislam beragam macam. Nah, keberagaman inilah yang seharusnya kita dapat menyatukan keberagaman ini dalam bingkai NKRI tadi itu. Di Bhinneka Tunggal Ika, saling pengertian satu dengan yang lain. Maka untuk itulah perlunya ada workshop ini, di mana workshop ini mengakomodir, ya, yang tadinya perbedaan-perbedaan itu dengan ukhuwah Islamiyah dalam bingkai NKRI. Jadi mengedepankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa sebagai anak bangsa. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa dan menjadi apresiasi yang tinggi bagi pemerintah Kota Jambi, karena di kegiatan ini kita bisa menyamakan persepsi dan membuat program yang dapat mewarnai pembangunan Kota Jambi sekarang dan akan datang nantinya. Apalagi pada tahun ini kita akan melaksanakan pilkada serentak. Melalui workshop ini kami berharap dapat menggalang masyarakat, khususnya masyarakat yang terbangun di MUI, bisa bersama-sama untuk melaksanakan kesuksesan pilkada di Kota Jambi dengan aman, damai,
dan bisa terlaksana dengan baik. Pemerintah Kota Jambi mengharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, seluruh pihak turut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta turut menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 dengan tidak memecah belah bangsa dan menerima perbedaan. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian besar petani ini menanam sawit. Tapi ada beberapa petani yang lebih memilih untuk bisa menanam tanaman hortikultura di tengah kepungan tanaman sawit. Seorang petani di Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lebih memilih menanam tanaman hortikultura berupa buah-buahan, meski tanaman sawit hasilnya lebih mendominasi di wilayah tersebut. Tagi dan beberapa petani lainnya memilih untuk menanam melon serta semangka di lahan gambut sekitar 4 hektar. Menurut Tagi, tanaman hortikultura lebih cepat panen dan perawatannya lebih mudah. Agar setiap bulan bisa selalu panen, Tagi dan rekannya mengatur jadwal tanam. Menanam buah melon dan semangka tidak dilakukan secara serentak. Ini dilakukan agar panen antara melon dan semangka tidak serentak, sehingga terjadi keseimbangan masa panen dan persediaan mencukupi serta harga tetap stabil. Hasil panen yang diperoleh Tagi dan beberapa petani lainnya dari satu hamparan bisa mencapai ratusan buah melon atau mencapai 16 ton, dengan harga jual Rp7.000 per kilogram. Dari hasil tersebut, Tagi memperoleh Rp112 juta bruto, dikurangi biaya produksi dan upah pekerja selama masa tanam besarnya Rp25 juta. Pendapatan bersih Tagi mencapai Rp87 juta untuk satu kali panen. Kini dengan penghasilan yang diperoleh Tagi dan teman-temannya mulai dilirik oleh petani lainnya. Bahkan sebagian petani saat ini sudah mulai beralih dari menanam sawit menjadi komoditas hortikultura. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Setelah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.